Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifki Argiano dengan NIM 1234 90015. Di mana hari ini saya akan menjelaskan modul 9 pada praktikum pneumatik, yaitu interlocking silinder dengan sensing feedback. Oke, langsung kita masuk ke tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum ini adalah memahami konsep interlocking pada aktuator pneumatik atau elektrik untuk mencegah kondisi tidak aman. Lalu yang kedua yaitu mengimplementasikan sensing feedback dari sensor posisi silinder ke dalam logika kendali PLC. Lalu yang ketiga yaitu menyusun ladder diagram yang memastikan urutan gerak silinder hanya terjadi bila kondisi sensor telah terverifikasi. Oke. Interlocking silinder dengan sensing feedback. Di sini, sistem aktuator yang hanya mengandalkan output tanpa umpan balik posisi dapat menimbulkan tabrakan mekanik, keausan komponen, dan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pada industri diwajibkan adanya interlocking berbasis sensing feedback. Pada praktikum ini digunakan dua silinder pneumatik, di mana dua silinder tersebut saling memiliki ketergantungan untuk urutan gerak. Setiap silinder dilengkapi oleh batas atau limit proximity untuk mendeteksi kondisi maju tercapai, kondisi mundur tercapai. Sinyal sensor inilah yang divalidasi PLC sebelum memberi perintah ke solenoid valve. Bila sensor tidak menunjukkan posisi yang aman, gerakan berikutnya akan diblok. Oke. Nah, ini merupakan ladder PLC yang akan kita buat nanti. Di sini ada untuk pertama yaitu untuk sistemnya. Lalu pada diagram yang kedua yaitu diagram sensornya. Lalu yang ketiga dan keempat yaitu untuk silinder 1 dan silinder 2. Lalu ada juga untuk waktunya di sini, penghitungan waktunya. Dan ini untuk delaynya. Di mana program ladder ini bekerja sebagai sistem interlocking dua silinder, di mana dikontrol oleh sensor posisi dan timer, di mana rangkaian dimulai dari aktivasi sistem on. Yang pertama ini dari aktivasi sistem on yang mengizinkan seluruh dari sistem tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian bagian di mana sensor menentukan silinder mana yang akan berjalan berdasarkan sinyal S1 atau S2 serta memastikan hanya satu silinder yang bergerak pada satu waktu. Sementara keluaran out proxy aktif saat objek terdeteksi setelah satu rangkaian silinder, dan silinder 2 mengatur gerakan maju mundur. Masing-masing silinder menggunakan timer delay. Di sini timer delay yang telah diatur menggunakan timer delay sehingga urutan kerja menjadi lebih terkontrol. Silinder maju ketika mendapatkan perintah sensor, lalu setelah waktu tertentu timer mundur aktif untuk menarik silinder kembali seperti semula, memastikan kedua silinder tidak saling mengganggu dan proses bergerak berjalan otomatis dan aman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke demonstrasi rangkaian PLC dan pneumatiknya. Baik, nah sekarang kita akan membuat ladder PLC dan pneumatiknya. Dimana yang pertama kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kita seperti biasa membuat file baru.
Di sini untuk nama filenya kita namakan sesuai modul saja. Modul 10. Oke, nah di sini untuk pertama kita membuat rangkaian untuk sistemnya terlebih dahulu. Mana di sini seperti biasa menggunakan push button on. Lalu untuk yang kedua menggunakan push button off. Oke, setelah itu langsung kita hubungkan ke sistemnya. Ini sistem. Lalu di sini kita buat kontak baru untuk sistemnya. Seperti ini, bisa kita cek dulu. Lalu kita akan membuat rangkaian sensornya, di mana untuk sensor 1 maju, mundur, dan juga sensor 2-nya, lalu untuk out proxy-nya. Di sini kamu masukkan sistemnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita membuat S1-nya dengan alamat yaitu 0,02. 0,02 S1. Untuk out S2-nya kita menggunakan W0,02. Mundur, maju. Oke, langsung kita hubungkan. Ini langsung kita hubungkan ke out S1 maju. Untuk alamatnya sendiri yaitu W001. Lalu untuk di bawahnya kita membuat untuk silinder kedua maju. Lalu di sini berarti di sini kita W01. Nah, di sini maju. Langsung kita hubungkan sini ke dia langsung data seperti itu. Lalu kita membuat untuk proxy-nya. Tiga. Empat. Sini dinamai proxy barang. Langsung dihubungkan ke out proxy. Nah,
Oke, kita langsung lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu untuk silinder 1 dan silinder 2. Dimana pertama kita untuk membuat sistemnya berjalan, lalu ke pengaturan timnya atau waktunya, lalu ke ke out silinder 1 mundur. Nah, sini sebagai sistem. Lalu untuk tim silinder 1 mundur, di sini kita pasang. Di sini untuk tim S1 mundur. Silinder. Oke. Dilanjutkan dengan untuk out S1 mundur. Nah, di sini menggunakan close contact. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat output untuk silinder satunya. Lalu yang kedua, kita buat rangkaian untuk silinder mundur yang kedua, dimana di sini kita memasukkan dulu sistemnya. Setelah sistem kita masukkan waktunya untuk pengaturan waktunya, mana di sini tim silinder mundur. Lalu selanjutnya kita memasang 5 sebagai out S2 mundur. Oke, langsung saja kita hubungkan ke outputnya. Sini sebagai silinder 2. Silinder 2. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal membuat untuk rangkaian waktunya. Sini yang pertama, lalu out proxy kita pasang alamannya W03. Langsung kita hubungkan ke pengaturan PLC-nya. Instruksinya di sini kita membuat karena di sini untuk silinder 1 mundur. Kosong. Oh, di sini untuk majunya berarti. Lihat saja.
Di instruksinya itu tim untuk pengecualian silinder maju. Oke. Lalu berikutnya kita letakkan saja dulu di sini. Nah, di sini sistem out S1 mundur dan out proxy. Tidak bisa langsung bikin manual saja berarti. Oke, nah di sini untuk 04 untuk silinder 1 mundur dan proxy. Proxy-nya sini menggunakan ini kok 3. Langsung saja kita hubungkan ke instruksi PLC-nya di sini. Langsung 1, dimana di sini untuk silinder 2 maju 30 sebagai 3 detik maju. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan membuat rangkaian yang sama untuk delay silinder 1 dan silinder 2. Seperti biasa, masukkan sistemnya terlebih dahulu. Lalu di sini silinder 1. Lalu out S1 untuk majunya. Langsung kita hubungkan ke instruksi PLC-nya kembali, yaitu sebagai delay mundurnya. Delay mundur silinder 1. Oke. Kita hubungkan ke instruksi selanjutnya. Di sini menggunakan kode yaitu tim 0003 dan
hashtag 30 sebagai penanda waktu 3 detiknya. Delay mundur silinder 2. Lalu kita masuk ke rangkaian yang terakhir, untuk output mundur dari silindernya. Oke, selanjutnya kita untuk silinder 1 menggunakan T002 sebagai delay mundurnya. Lalu kita pasang proxy-nya. Kembali kita hubungkan ke S1 mundurnya untuk output silinder mundurnya. Oke, langsung buat kontak di sini. Menggunakan output proxy juga. Lalu langsung kita hubungkan ke outputnya. Nah, outputnya yaitu output silinder 2 untuk mundur. Langsung kita buat di sini. Oke. Baik. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi dari modul praktikum kali ini, di mana pada praktikum yang ini menggunakan delay juga untuk mengatur gerakan pada silindernya agar lebih terkontrol lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.